rekening mana? Nggak ada buku rekening. Kasih keluar dulu. Ini bukunya mana? Tidak ada. Sejumlah petugas dari Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Subdit Resmo Polda Sulawesi Selatan ini mendatangi rumah salah seorang pelaku penipuan penjualan tiket konser musik grup band Coldplay di Kelurahan Pangkajene, Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Meski semula mengelak, namun bukti-bukti yang diperlihatkan petugas terkait keterlibatannya dalam kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay ini membuat pelaku tak berkutik. Dari rumah pelaku, petugas menyita buku tabungan, telepon genggam, dan uang tunai sebagai barang bukti. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari dua pelaku lain yang ditangkap oleh tim gabungan pada Kamis dini hari. Dengan demikian, jumlah komplotan pelaku penipuan penjualan tiket konser musik Coldplay berjumlah 4 orang. Setelah diterbangkan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, keempat pelaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi. Di bawah pengawalan ketat, para pelaku digiring ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Opsional Subdit Cyber Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 orang pelaku. Jadi total keseluruhan ada 4 orang pelaku yang masih diamankan berikut dengan barang bukti. Untuk keempat tersangka bersama tim telah tiba di Jakarta dan akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga kini para pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Penangkapan para pelaku dilakukan setelah Polda Metro Jaya menerima laporan sejumlah korban penipuan penjualan tiket konser musik grup band Coldplay beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Bareskrim Polri akan memeriksa mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong dalam kasus bocornya putusan MK soal sistem pemilu. Terkait hal itu, Denny Indrayana telah menunjuk 3 orang untuk menjadi kuasa hukumnya. Isu bocornya putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi tentang sistem pemilu berbuntut panjang. Isu itu diungkap oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Denny kini dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tudingan penyebaran berita bohong atau hoaks dan pembocoran rahasia negara oleh pelapor atas nama AWW pada 31 Mei 2023. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan segera memeriksa Denny Indrayana. Meski demikian, Agus belum bisa memastikan kapan pemeriksaan mantan Wamenkumham itu lantaran masih dalam proses pendalaman. Sementara itu, usai dilaporkan ke polisi, Denny Indrayana menyiapkan 3 orang kuasa hukum. Juru bicara kuasa hukum Denny Indrayana menyatakan kliennya tidak menginginkan adanya pergeseran isu. Pihaknya pun akan mengawal terus proses hukum tersebut. Denny Indrayana mengungkapkan alasan menyebarkan informasi tentang Mahkamah Konstitusi bakal mengubah sistem pemungutan suara dalam pemilu ke publik. Salah satunya, menurut Denny, informasi tersebut patut diketahui publik dan viral di media sosial. Informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi harus diketahui publik. Inilah bentuk transparansi, inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kita paham sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral, no justice. Denny mengklaim informasi yang didapat bersumber dari orang kredibel. Denny juga menilai perlu adanya langkah-langkah advokasi, pencegahan, dan preventif atas putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan tegas membantah isu dugaan kebocoran informasi putusan MK tentang sistem pemilu tertutup yang diterima oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Itu saya bilang apa yang bocor orang belum putus. 8 fraksi di DPR Pak. Pemilu ini Pak ada batas waktu atau sebenarnya nanti bebas? Kalau pengujian undang-undang itu batas waktunya tidak ada. Itu tergantung juga dari para pihak. Jadi bukan hanya tergantung dari MK.
Nah ini yang terkait dengan itu, undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup, itu pihak terkait yang ada sekitar 15. Menegaskan Pak, pimpinan perpanjangan itu berarti berlaku untuk Firly Bahuri dan Ya, kawan-kawan. saya tidak boleh memberi komentar ya. Yang penting Mahkamah Pak, tapi Konstitusi. ada targetnya nggak Pak untuk nanti putusannya berapa? Kan kemarin udah masuk ke sini. Kita beralih ke informasi lainnya, bantuan gerobak Partai Perindo kembali disalurkan kepada pedagang kecil oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi, digital, dan kreatif Angela Tanusudibyo. Rika Novia dan Suparmi, dua pedagang kecil di kota Surabaya, mendapatkan bantuan dari Angela yang juga Wakil Menteri Parekraf. Mempunyai gerobak menjadi impian Rika Novia, penjual gado-gado di Jalan Kupang Gunung Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Kini Rika dapat berjualan dan tidak lagi menumpang di gerobak milik mertuanya setelah mendapat gerobak gratis dari Bacalek DPR RI Dapil Jatim 1, Angela Tanusudibyo yang juga Wamen Parekraf ini. Sangat senang Pak, berterima kasih banget atas bantuannya. Saya bisa jalankan usaha saya, tidak menumpang lagi. Saya mewakili Ibu Angela Tanusudibyo selaku caleg DPR RI Dapil Surabaya Sidoarjo bisa menyerahkan gerobak kepada Ibu Rika Novia. Ini adalah wujud kepedulian dari Partai Perindo kepada rakyat kecil. Tidak hanya Rika Novia, Suparmi penjual semanggi, makanan khas Surabaya, juga merasa berbahagia setelah mendapat bantuan gerobak dari Angela Tanusudibyo. Dapat rombong, ya ini kan kalau pakai rombong tidak enak. Lebih higienis ya. Membantu ekonomi mereka semakin berkembang dan mewujudkan Indonesia sejahtera. Bantuan gerobak Perindo menjadi komitmen Angela Tanusudibyo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil Surabaya dan sekitarnya, sekaligus mendukung UMKM naik kelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertama kalinya di Jakarta, festival musik bergenre pop Jawa akan diadakan di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada tanggal 8 dan 9 Juli 2023 mendatang. Festival musik bergenre pop Jawa pertama kali akan hadir di Jakarta. Dikemas sebagai festival musik yang kekinian, Java Pop Festival akan digelar di Gelora Bung Karno pada tanggal 8 dan 9 Juli 2023. Festival musik ini hadir untuk menyambut antusias masyarakat terhadap musik pop Jawa. Yang memang saya suka, kemudian saya suka dan kemudian saya mencoba menyanyikan lagu-lagu Jawa. Tapi terus kemudian saya pengen bikin event yang memang kalau kita lihat kan memang musisi-musisi Jawa Jawa Koplo terutama kalau di daerah tuh mereka sangat luar biasa sekali. Java Pop Festival akan hadir dengan line-up artis yang sedang naik daun dan banyak ditunggu penampilannya. Seperti Woro Widowati, Happy Asmara, Ndarbo Gang, serta NBXAK. Acara ini disambut antusias dan haru oleh para musisi yang akan tampil. Juga campur aduk semuanya karena pertama kalinya juga tadi saya udah bilang pertama kali nyanyi di GBK yang insya Allah nanti bakal ditonton sama warga Jakarta juga sekitarnya. Pokoknya sangat-sangat berterima kasih banyak untuk Om Pulung terutama, terima kasih untuk Java Pop Fest juga sudah berkenan untuk mengikutsertakan saya di acara ini. Pembelian tiket Java Pop Festival dapat dilakukan melalui website www.tiketkapansaja.com. Untuk tiket pre-sale dapat diakses mulai tanggal 28 Mei 2023 dengan harga Rp150.000 untuk one day pass dan untuk 2 day pass harga Rp300.000. Dari Jakarta, Isi Arifah, Yulia Rorena, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua libur panjang, sejumlah kawasan wisata di Jakarta dipenuhi wisatawan. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat lagi.